Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar manajemen yang berjudul kepemimpinan. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Leni Setiawati dengan NPM 23411023, jurusan manajemen kelas manajemen 23C. Materi yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Apa sih definisi kepemimpinan itu? Definisi kepemimpinan adalah proses atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memandu, dan mengarahkan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan atau visi bersama. Hal ini melibatkan kemampuan untuk memotivasi, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya secara efektif, serta memberikan contoh yang baik dalam mencapai hasil yang diinginkan. Kepemimpinan dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk dalam dunia bisnis, politik, pendidikan, dan organisasi sosial. Ini kita dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan dapat muncul dalam berbagai konteks, dalam bidang bisnis, politik, dan pendidikan, dan organisasi sosial. Materi yang kedua yaitu tentang pengertian kepemimpinan. Apa sih pengertian kepemimpinan? Yang pertama, menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua, menciptakan nilai-nilai dan budaya bersama, mengkomunikasikan tujuan-tujuan kepada karyawan di seluruh organisasi, dan menyuntikkan semangat untuk memperlihatkan kinerja tertinggi pada karyawan. Dan yang ketiga, mencakup proses memotivasi seluruh departemen dan divisi, di samping pada individu yang bekerja secara langsung dengan para manajer. Adapun ciri-ciri kepemimpinan yang baik termasuk 1. Visi dan tujuan. 2. Kepemimpinan oleh contoh. 3. Kemampuan berkomunikasi. 4. Kepemimpinan situasional. Yang kelima, kepemimpinan berdasarkan tim. Yang keenam, empati. Yang ketujuh, keputusan yang baik. Yang kedelapan, kejujuran dan integritas. Yang kesembilan, kemampuan mengatasi konflik. Yang kesepuluh, mampu menginspirasi. Adapun pengertian dari ciri kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama, visi dan misi. Seorang pemimpin memiliki visi yang jelas dan tujuan yang dapat menginspirasi orang lain. Maka daripada itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu harus mempunyai visi dan misi yang jelas agar tersusun tujuan yang akan dicapai oleh kepemimpinan itu sendiri. Jika kepemimpinan itu sendiri tidak mempunyai visi dan misi yang jelas, maka akan mengalami kesulitan atau kendala. Yang kedua, mereka mempraktekkan nilai-nilai yang mereka ajarkan dan menjadi teladan bagi yang lain. Pemimpin itu harus mencontohkan nilai-nilai yang mereka ajarkan kepada karyawannya. Masa iya karyawannya doang yang harus mengikuti nilai-nilai yang diajarkan. Yang ketiga, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan, dan memotivasi orang lain. Jadi pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan mendengarkan pendapat orang lain, dan juga dapat memotivasi karyawannya. Nomor 4, mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan orang yang berbeda.
Jadi pemimpin itu harus bisa menghadapi situasi apapun dan bisa berkomunikasi dengan orang lain, kayak dia tuh nggak malu-malu gitu. Nomor 5, mampu membangun dan memimpin tim yang efektif. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa membangun organisasinya atau timnya itu dengan baik. Ketika ada kendala, maka dibicarakan dengan timnya. Jangan egois dan tadi itu memimpin tim yang efektif. Jadi harus bisa bertanggung jawab, harus bisa memotivasi karyawannya atau timnya, dan harus bisa menerima pendapat-pendapat dari tim-timnya atau keluh kesah yang mereka hadapi dalam organisasi itu. Jadi seorang pemimpin itu harus tidak boleh seperti egois. Yang keenam itu mampu memahami perasaan dan kebutuhan anggota tim. Jadi pemimpin itu harus memahami perasaan timnya, jangan egois sendiri, dan kebutuhan anggota tim. Jadi pemimpin itu harus bisa tahu kebutuhan anggota tim itu sudah baik atau belum. Nomor 7, mampu mengambil keputusan yang tepat dan berani. Jadi seorang pemimpin itu harus tegas dalam membentuk organisasinya atau memimpin organisasi atau tim. Nomor 8, memegang nilai-nilai moral dan yang tinggi dan bersikap jujur. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai moral yang tinggi dan tanggung jawab atau kejujuran. Yang ke-9 itu mampu menangani konflik dengan bijaksana. Jadi seorang pemimpin itu harus bijaksana dalam mengatasi konflik-konflik dalam timnya atau organisasinya, dan jangan egois, tidak mau menerima pendapat-pendapat dari timnya. Dan yang ke-10 adalah mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi timnya agar bisa mencapai tujuan bersama. Tujuan kepemimpinan. Nomor 1, mengarahkan dan menginspirasi. Nomor 2, mencapai tujuan organisasi. Yang nomor 3, meningkatkan kinerja. Yang keempat, pengembangan anggota tim. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Dan yang keenam, mengatasi tantangan dan konflik. Dan yang ketujuh, mempertahankan integritas dan etika. Yang ke-8, meningkatkan pengembangan diri. Yang ke-9, menciptakan kepemimpinan. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih yang telah menonton video saya, yang sudah like atau menyukai video saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.